Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali lagi bertemu dengan materi At-Tarikhul Islami, dan kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan istishhad Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan, istishhad Utsman ibn Affan, meninggalnya Utsman ibn Affan dalam keadaan mati syahid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita buka kajian ini dengan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, min madhhabi ahli sunnati wal jamaah al-imsak amma syajara baina as-sahabati fa innahu qad thabatat fadailuhum wa wajabat muwalatuhum wa mahabbatuhum. Dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Al-imsak amma syajara bainas sahabah, menahan diri, menahan hati dan lisan terhadap segala perselisihan yang terjadi antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyalahkan siapapun dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memberikan uzur kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Fa innahu qad thabatat fadailuhum, karena sungguh telah benar riwayat-riwayat yang sampai kepada kita yang menjelaskan keutamaan mereka. Wa wajabat muwalatuhum, dan wajib bagi seorang muslim untuk loyal, wa mahabbatuhum, dan cinta kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ahibbati fillah, jika mungkin nanti kita di luar sana mendengar riwayat-riwayat yang tidak sahih, riwayat-riwayat dusta yang menjelaskan keburukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mari kita sedikit mengulangi apa yang kita ambil di pertemuan yang lalu, di mana ketika Abdullah ibn Saba al-Yahudi ini mulai muncul dari dirinya hasad dan dengki kepada kaum muslimin yang hidup serba nikmat, di mana membentang wilayahnya dari barat seperti Libya, kemudian sampai ke timur, di mana kaum muslimin di bawah pimpinan Habib ibn Maslamah menaklukkan Armenia pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan. Abdullah ibn Saba al-Yahudi ini ia pergi dari negeri Yaman menuju ke Syam, kemudian menuju ke Mesir. Setelah menuju ke Mesir, dia menuju ke Irak sana, ke Al-Basra wal Kufah, untuk menyebarkan hoaks, kabar-kabar dusta terhadap Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin ini sudah tua, tidak layak lagi menjabat sebagai seorang khalifah. Kemudian mengatakan bahwasanya beliau melakukan korupsi, mencuri baitul malil muslimin untuk memperkaya dirinya sendiri atau yang semisalnya. Kemudian mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin ini melakukan kolusi, bekerja sama dengan Bani Umayyah, karena Utsman ibn Affan juga termasuk Bani Umayyah, ya, untuk meletakkan Bani Umayyah di jabatan-jabatan pemerintahan, termasuk Marwan ibnul Hakam,
Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Bani Umayyah yang lainnya. Kemudian beliau juga selain itu, mulai dari apa ya tadi? Beliau dituduh sudah tua, kemudian melakukan korupsi, kemudian kolusi dan nepotisme wal'iyadzubillah. Beliau ini, Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, juga menyebarkan akidah yang menyimpang terhadap ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah ibn Abi Sufyan yang masih satu nasab dengan Utsman ibn Affan. Jika kita mempelajari nasabnya Utsman ibn Affan, jamaah sekalian, mari kita runut ya. Utsman ibn Affan, ibn Abil As, ibn Umayyah, ibn Abdi Syams, ibn Abdi Manaf. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb, ibn Umayyah, ibn Abdi Syams, ibn Abdi Manaf. Keduanya ini masih satu nasab dengan Utsman ibn Affan. Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Syam, mengetahui gerak-gerik Abdullah ibn Sabah al-Yahudi ini menyebarkan hoaks di negeri Syam. Maka Muawiyah ibn Abi Sufyan bersegera untuk menangkap dan memenjarakannya. Setelah melewati beberapa waktu, lepaskanlah Abdullah ibn Sabah al-Yahudi ini. Kemudian dia kabur menuju ke Mesir untuk menyebarkan ideologinya lagi, menuju ke Irak dan Basrah, menuju ke Al-Kufah dan Basrah untuk menyebarkan hoaxnya lagi terhadap Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Utsman ibn Affan mengetahui kabar-kabar burung ini, beliau memanggil para gubernur-gubernurnya di musim haji ke kota Madinah, mengumpulkan para sahabat yang ia utus untuk meng-cross check apakah kabar ini memang benar tersebar di beberapa negeri. Ketika para gubernur itu datang ke kota Madinah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gubernur itu seakan muhasabah di hadapan malak, diintrospeksi di hadapan seluruh masyarakat kota Madinah dan masyarakat yang berada di luar kota Madinah yang ingin berangkat haji dari kota Madinah. Dijelaskan di sini, a'lana fi qulil aqtar anna man lahu shikayatun alaihi aw ala wulatihi falyati fi mausimil hajj liya'khudh haqqahu minna. Mengumumkan Utsman ibn Affan ini kepada seluruh negeri-negeri bahwa siapa yang memiliki keluhan, kritik terhadap ia sendiri dan terhadap gubernur-gubernurnya di negeri-negeri sekitar kota Madinah, termasuk Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir, untuk diintrospeksi di hadapan masyarakat dan mengambil haknya langsung dari Utsman ibn Affan. Kemudian beliau juga melakukan musyawarah dengan para kibar sahabat supaya menggunakan tindak tegas, mengambil langkah tegas dalam hal ini. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, tidak ada yang berani maju dari para pendemo tadi itu. Tidak ada yang berani maju menghadap langsung kepada Utsman ibn Affan mengungkapkan jika memang ada kezaliman. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang sebenarnya tidak ada. Ini muncul karena hasad dan dengki dari Abdullah ibn Sabah al-Yahudi yang memang menyembunyikan kebencian kepada al-khilafah al-islamiyah ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika para pendemo tadi itu setelah melaksanakan ibadah haji, mereka pulang ke kotanya masing-masing. Fa'akhadu yattafiquna sirran. Mereka mulai janjian secara rahasia.
untuk datang ke kota Madinah tahun depan, di musim haji, di musim yang sama. Dijelaskan di sini, dukhulu ahli fitnati al-Madinah. Masuknya ahlul fitnah ke kota Madinah di musim haji tahun depan. Nazala fil Madinati jam'un kabirun min ahli al-Kufah wal Basrah. Ba'da mausimi hajjin sanah 34. Setelah musim haji tahun 34 Hijriah. Biniyatin sayyah, dengan niat yang buruk. Tujuannya apa? Melancarkan aksi mereka, yaitu membunuh Utsman ibn Affan, melengsarkan jabatan Utsman ibn Affan dari kekhilafahan secara paksa. Para sahabat yang ketika itu berada di kota Madinah mengetahui niat buruk mereka. Dikepunglah mereka. Mereka dikepung dan dikumpulkan di Masjid Nabawi. Utsman ibn Affan naik mimbar dan mendebat mereka satu persatu dengan hujahnya yang kuat. Utsman ibn Affan memang meletakkan Muawiyah ibn Abi Sufyan, Marwan ibn Hakam di jabatan pemerintahan ya karena memang mereka lah orang-orang yang sanggup memikul beban kepemimpinan itu. Bukan berarti ini adalah nepotisme, menjadikan kekhilafahan seperti kerajaan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Utsman ibn Affan ini hatinya lembut. Para sahabat sudah merekomendasikan, menyarankan kepada Utsman untuk mengambil langkah tegas dengan membunuh kepala ahlul fitnah ini. Dihabiskan saja supaya tidak terjadi keadaan yang lebih buruk. Akan tetapi Utsman menolaknya. Beliau pernah diwasiati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Rasulullah ahida ilayya ahdan wa ana sabirun nafsi alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjanjikan kepada saya sebuah janji, yaitu kekhilafahan, dan saya diminta untuk bersabar dalam mengemban amanah kepemimpinan ini. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Ahlul fitnah itu keluar lagi dari kota Madinah. Kemudian janjian lagi untuk masuk ke kota Madinah di tahun haji. Ya. Insarafa al-mujrimuna ba'da fashali khuttatihim thumma tawa'adu sirran an yajtami'u fil madinatil 'am al-qadim. Orang-orang yang berniat buruk tadi itu kepada Utsman ibn Affan kembali meninggalkan kota Madinah dan janjian lagi untuk masuk ke kota Madinah di tahun haji pada tahun 35 Hijriah di bulan Syawal, sejak bulan Syawal, untuk melancarkan aksi bengis mereka. Dan mereka juga menulis surat kepada penduduk Mesir. Jadi yang memberontak itu ahlul Kufah wa ahlul Basrah wa ahlu Misr. Dan ketika mereka masuk di tahun 35 Hijriah, ada sekitar 10.000 pemberontak yang sudah janjian untuk masuk ke kota Madinah, dan mereka semua ditangkap oleh para sahabat. Tapi demikianlah orang mujrimun itu, mereka itu masih tidak puas dengan hujjah-hujjah yang telah disampaikan Utsman ibn Affan pada tahun yang lalu. Mereka menawarkan kepada para sahabat untuk menjadi khalifah. Sudah, kalian saja yang menjadi khalifah, jangan Utsman ibn Affan. Para sahabat marah dan mengusir mereka dari kota Madinah lagi.
Akan tetapi pada hari yang sama, ketika malam hari, mereka masuk ke kota Madinah secara diam-diam dan para sahabat menganggap bahwasanya keadaan sudah aman. Ya. Fatadhahara al-mujrimun bil 'audati ila biladi, mereka pura-pura kembali ke kota mereka. Ya. Thumma 'adu lailan was-sahabatu aminun. Mereka kembali ke kota Madinah pada malam hari dan para sahabat menganggap bahwasanya keadaan itu sudah aman. Wahtallul Madinah, dan mereka menjajah kota Madinah dan mengepung siapa? Rumahnya Utsman ibn Affan. Utsman tidak bisa keluar, dilarang makan, dilarang minum. Ali ibn Abi Thalib mengutus kedua putranya Al Hasan wal Husain. Zubair ibn Al-Awwam mengutus putranya Abdullah ibn Zubair. Talha ibn Ubaidillah mengutus putranya Sajjad ibn Talha ibn Ubaidillah untuk melindungi Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Tapi sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Utsman ibn Affan ini hatinya lembut. Ketika ia mendapati Hasan Husain terluka, dia menyuruh putra-putra sahabat untuk pulang. Sempat terjadi pemberontakan yang mengakibatkan Hasan dan Husain terluka. Utsman ibn Affan tidak mau cucunya Rasulullah teralir darahnya, disuruh pulanglah mereka. Utsman menetap di rumahnya bersama istrinya Nailah bintul Farafisah. Siapa? Nailah bintul Farafisah. Muawiyah ibn Abi Sufyan mendengar kabar ini dan posisi beliau ada di mana? Di Syam, di Damaskus. Menjadi gubernur negeri Syam seluruhnya. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Muawiyah memerintahkan panglimanya yang bernama Yazid ibn Usaid untuk memimpin pasukan bersegera menuju kota Madinah untuk melindungi Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Dafi'u 'anil khalifah wa in lazimal amr qatiluhum. Lindungi khalifah, kalau perlu bunuh mereka, bunuh para pemberontak. Ketika para pemberontak ini ma'asyiral muslimin mengetahui pasukan dari negeri Syam itu menuju ke kota Madinah, mereka bersegera untuk mendobrak rumahnya Utsman. Ada yang naik dari atap. Utsman ibn Affan tidak mengetahui bahwa ada yang masuk ke rumahnya dari atap. Hal ini menunjukkan kedengkian, kebengisan para mujrimun itu kepada kaum muslimin. Seandainya mereka ingin kebaikan, mereka semestinya sudah yaqtani'un, sudah merasa cukup dengan hujjah, bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Utsman ibn Affan sebelumnya. Akan tetapi mereka memang niatnya buruk, masuk ke dalam rumahnya Utsman ibn Affan dari atap dan membantai Utsman ibn Affan, membunuhnya. Dalam keadaan Utsman ibn Affan berpuasa dan membaca Al-Quran, sehingga keluar darah dari mulutnya yang menetes kepada ayat yang menunjukkan bahwasanya beliau ini mati syahid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, istri dari Utsman ibn Affan yang bernama Nailah bintul Farafisah ingin melindungi beliau. Akan tetapi perempuan tidak sanggup ia melindungi suaminya hingga jari-jarinya terputus. Nailah bintul Farafisah pergi menuju Ali, pergi kepada Zubair ibn Al-Awwam, pergi kepada Talha ibn Ubaidillah untuk menuntut qisas atas kematian suaminya. Tapi tidak ada yang bisa melaksanakan qisas. Mengapa demikian? Karena kota Madinah dijajah oleh ahlul fitnah. Ketika itu, apa yang dilakukan oleh Nailah bintul Farafisah? Jari jemarinya bersama gamis
Utsman ibn Affan yang berlumuran darah dikirim kemana? Ke Damaskus, ke Syam, kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan, ma'asyiral muslimin, ketika mendapat kabar kematian Utsman ibn Affan, beliau bersedih, menangis sejadi-jadinya. Dan kita masuk ke fase di mana Ali ibn Abi Thalib naik menjabat sebagai seorang khalifah sepeninggal Utsman ibn Affan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Utsman ibn Affan meninggal, para ahlul fitnah tadi itu memaksa para sahabat untuk naik menjabat sebagai seorang khalifah menggantikan beliau. Mereka menawarkan hal ini kepada Talha, Zubair, Sa'ad, Ali, dan para sahabat yang lainnya. Akan tetapi para sahabat itu tahu, jika dengan mereka menerima tawaran atau menuruti perintah al-mujrimun, orang-orang khawarij itu, akan terjadi fitnah yang lebih besar. Yaitu apa? Yaitu bisa saja orang-orang yang tinggal di luar kota Madinah, suku-suku Arab yang tinggal di kota Madinah, atau mereka yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya, membenarkan hoaks yang telah disebarkan pada musim-musim haji yang lalu. Ali naik sebagai khalifah, berarti benar. Bisa saja ada KKN yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan di sini, sehingga para sahabat pada mulanya menolak hal tersebut, hingga al-mujrimun, ahlul fitnah ini, mengancam para sahabat jika mereka menolak untuk diangkat menjadi khalifah atau tidak menunjuk satu orang menjadi khalifah, para kibar sahabat akan dibunuhi satu persatu oleh ahlul fitnah. Sehingga Zubair ibn al-Awwam dan Talha ibn Ubaidillah bersama para sahabat yang lainnya termasuk Sa'ad ibn Abi Waqqas ini pergi kepada Ali ibn Abi Thalib dan memaksanya untuk naik menjadi khalifah. Sehingga Ali ibn Abi Thalib dibaiat oleh seluruh kaum muslimin, termasuk di situ para sahabat dan ahlul fitnah. Bisa difahami jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan mereka juga menawarkan kepada Abdullah ibn Umar, ya, untuk naik sebagai khalifah, tapi Abdullah ibn Umar juga menolak. Ketika Ali ibn Abi Thalib naik sebagai khalifah dan orang-orang yang berada di sekitarnya adalah ahlul fitnah, ya, dia menuruti apa yang diinginkan oleh ahlul fitnah itu. Ada dua hal yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib selepas beliau menjabat sebagai khalifah. Yang pertama, sar'a bi'azlil umara alladhina kanu 'alal buldan fi 'ahdi Utsman ibn Affan walladhi sabaqa an iftara 'alaihimul muftarun. Bersegera untuk melengsarkan para gubernur-gubernur yang dulu bekerja di zaman kepemimpinan Utsman ibn Affan, yang terindikasi melakukan KKN juga, kolusi, korupsi, dan nepotisme, sebagaimana Utsman ibn Affan melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ajala mu'aqabah qatalati Utsman risama yastaqir hukmuhu wa yajtami' alaihi muslimuna fil biladil ukhra lianna haula'il mujrimina kanu aqwiya kathirin la yumkinu taghallub alaihim bisuhulah. Mengakhirkan qisas kematiannya
Utsman ibn Affan hingga keadaan menjadi stabil, dan para sahabat yang sibuk berjihad di negeri Armenia, ya, yang sibuk melaksanakan ibadah haji kembali ke kota Madinah. Kenapa? Karena orang Khawarij kuat dan mereka menjajah kota Madinah dan tidak mudah mengalahkan mereka semua. Antum bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, misalnya ada seorang gubernur yang bekerja di zaman Utsman ibn Affan, diminta oleh Ali bin Abi Thalib untuk membaiatnya. Ente baiat ana. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Antum sudah baiat ana, thayyib, antum ana lengserkan dari jabatan ke gubernuran. Tentunya banyak di antara mereka yang menolak, tapi menerima pada akhirnya sam'an wa ta'atan liwaliil amr, karena taat kepada Ali bin Abi Thalib, kecuali Muawiyah ibn Abi Sufyan yang merupakan wali qisas dari siapa? Utsman ibn Affan. Mauqifu ba'di sahabati radhiyallahu anhum istajaba al-umara li hadzal azl. Para gubernur-gubernur itu mentaati perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib atas pelengseran ini. Siwa, kecuali Amirul Syam Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kecuali Muawiyah ibn Abi Sufyan alladzi aba hadzal azl ma'a i'tirafi bi fadli Ali, yang menolak untuk dilengserkan dari kegubernuran, sedangkan beliau sendiri ini mengetahui keutamaan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ibn Abi Sufyan memuliakan Ali bin Abi Thalib. Dia mau membaiat Ali bin Abi Thalib hanya dengan satu syarat. Apa? Darahnya Utsman ibn Affan dikisos terlebih dahulu. Baru setelah itu Muawiyah ibn Abi Sufyan mau membaiat Ali ibn Abi Thalib. Bagaimana Muawiyah ibn Abi Sufyan yang merupakan wali kisos dari Utsman membaiat Ali ibn Abi Thalib, sedangkan dia jabatan kegubernurannya di Syam dicopot oleh Ali bin Abi Thalib setelah membaiatnya. Antum bisa pahami ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ali ibn Abi Thalib mengetahui bahwasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan menolak untuk membaiatnya, dan mengetahui kota Madinah itu sedang dijajah oleh para al-Khawarij, para orang Khawarij, beliau memindahkan ibu kota khilafah ke Al-Kufah. Kemana? Ke Al-Kufah, di Irak sana. Aisyah bintu Abi Bakar bersama Talha ibn Ubaidillah mengetahui hal tersebut, berniat untuk islah supaya Ali bin Abi Thalib tidak berperang melawan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Aisyah, Talha dan Zubair mempersiapkan pasukan menuju ke mana? Ke Al-Kufah. Tujuannya untuk apa? Al-islah bainan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menuju ke Al-Kufah ingin menghadap Ali bin Abi Thalib. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari bisikan-bisikan mereka kecuali yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kepada hal yang ma'ruf atau mengajak kepada islah, damai di antara manusia. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ali bin Abi Thalib ketika itu sudah mempersiapkan pasukan menuju ke mana? Ke Siffin. Akan tetapi ketika mendapatkan kabar Aisyah bersama Talha dan Zubair membawa pasukan untuk menuju ke kota Al-Kufah, Ali bin Abi Thalib memutar balik menuju ke mana? Ke Al-Kufah. Aisyah, Talha ketika sampai di Basrah, jadi mereka ke Basrah terlebih dahulu.
dihadang oleh waliul Basrah yang sudah terpengaruh oleh berita-berita dusta dan dikelilingi oleh orang-orang Khawarij yang setia kepadanya. Pada perang ini, ahibbati fillah, perang Jamal pertama, Talhah dan Zubair mengalahkan kebanyakan dari ahlul fitnah pada perang Jamal yang pertama ini. Ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Aisyah dan sudah terjadi ahibbati fillah hiwar yang baik antara mereka berdua, Abdullah ibn Saba al-Yahudi bersama orang-orang yang loyal kepadanya. Ya, jadi ketika Aisyah sudah ingin kembali ke kota Mekah, mereka berkemah terlebih dahulu di Kufah. Mereka ketika ingin kembali ke kota Al-Madinah, mereka berkemah dulu di kota Kufah, di padang pasir, dan Ali bin Abi Thalib juga berkemah di tempat yang sama. Dua kubu ini setelah mereka bersepakat pada sebuah kesepakatan tertentu yang tidak disebutkan di sini, ya, mereka berkemah di tempat yang sama. Abdullah ibn Saba al-Yahudi membagi pasukan di tengah malam menjadi dua. Pasukan di kubu Aisyah dan pasukan yang lainnya di kubunya Ali ibn Abi Thalib. Ketika tengah malam, satu anak panah dilemparkan dari kubunya Ali kepada kubunya Aisyah. Dan dari kubunya Aisyah pun juga melempar anak panah kepada kubunya Ali bin Abi Thalib. 1, 2, 3 anak panah inilah yang memicu perang saudara antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dan pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada malam hari itu, kaum muslimin di kedua kubu itu mengira ada pengkhianatan yang terjadi pada malam hari itu, maka mereka berperang sampai subuh. Mereka berperang sampai subuh. Ali ibn Abi Thalib sudah berkali-kali mengutus utusan untuk memadamkan perang ini, untuk menyelesaikan perang ini, menghentikan perang ini. Ala kufu. Kalian gak mau berhenti kah? Apakah kalian tidak mau berhenti? Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengutus Ka'ab ibn Suwar untuk menghentikan perang ini. Akan tetapi Abdullah ibn Saba al-Yahudi ketika melihat utusan ini segera untuk membunuhnya. Ketika Ali ibn Abi Thalib melihat bahwa ada banyak sekali orang-orang yang mati di sekitar unta, dan ada di atas unta itu orang yang jadi unta itu ada sitarnya. Di atas unta itu ada sitarnya. Jadi seperti ada kemah kecil seperti itu yang menutupi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ali bin Abi Thalib melihat bahwa unta ini tidak akan diserahkan kepada musuh, sehingga Ali bin Abi Thalib memerintahkan satu orang untuk menyembelih unta tersebut, dan perang pun terhentikan. Aisyah radhiyallahu taala anha diantarkan pulang bersama pasukannya Ali bin Abi Thalib bersama Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq yang ketika itu berada di barisan Ali bin Abi Thalib menuju kemana? Ke kota Makkah. Kemudian Aisyah sampai di kota Makkah, melaksanakan ibadah haji di sana, dan kembali ke kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Talha ibn Ubaidillah terbunuh di perang Jamal yang kedua ini. Adapun Zubair ibn al-Awwam ketika kembali bersama Aisyah, ketika Zubair ibn al-Awwam ketika meninggalkan perang ini setelah tahu bahwasanya ada kesalahan yang terjadi, dia dikejar oleh Ibnu Jurmus. Namanya Ibnu Jurmus. Zubair bin Awam dibunuh oleh
Ibnu Jurmuz ini, dan Ibnu Jurmuz ini kembali kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan berbangga bahwasanya saya telah membunuh Ibnu Safiyah. Ibnu Safiyah, ya, Zubair ibnul Awam. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Antum tahu siapa yang membunuh Ibnu Safiyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, "Basyir qatila Ibnu Safiyah bin nar." Berikan kabar baik dengan neraka kepada siapa yang membunuh Ibnu Safiyah. Dan ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah perang Jamal ini usai, perang Unta, Aisyah dan Talha, Zubair juga sudah selesai, ya. Talha dibunuh oleh Ibnu Jurmuz, Talha meninggal di perang Jamal, Zubair ibnul Awam dibunuh Ibnu Jurmuz, Aisyah meninggal di kota Madinah. Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan menuju ke mana? Ke negeri Syam. Untuk memaksa Muawiyah ibn Abi Sufyan supaya membaiatnya. Kabar tersebut sampai kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan berkhutbah di Masjid Damaskus. Ayuhan nas, inna Muawiyata qad nahada ilaikum famada tarawun. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib, inna Ali bin Abi Thalib qad nahada ilaikum famada tarawun. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Seluruh penduduk Kufah, seluruh penduduk Damaskus diam. 1000 kata. Lihaibati Muawiyah ibn Abi Sufyan, karena wibawanya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kecuali satu orang. Ya Amirul Mukminin, alaikal amru wa alaina al-fi'lu. Wahai ayuhal amir, wahai al-amir, engkau cukup perintah, kita yang laksanakan. Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwasanya Muawiyah mempersiapkan pasukan untuk melindungi Siffin, melindungi Damaskus, negeri Syam. Beliau berkhutbah di Masjid Kufah. Ayuhan nas, inna Muawiyah qad nahada ilaikum famada tarun. Fahtazzal masjid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Muawiyah mempersiapkan pasukan untuk memerangi kalian. Apa yang kalian akan lakukan? Maka orang-orang yang berada di masjid itu langsung bergemuruh. Mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin narakada, ya Amirul Mukminin narakada, ya Amirul Mukminin narakada, ya Amirul Mukminin narakada, ya Amirul Mukminin narakada. Menurut kita seperti ini, wahai Amirul Mukminin. Menurut kita seperti ini, wahai Amirul Mukminin. Menurut kita seperti ini, wahai Amirul Mukminin. Faqala Ali bin Abi Thalib, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan Ali bin Abi Thalib. Saya nggak bisa mendengar perkataan mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turun dari mimbarnya, masih dikejar oleh penduduk Kufah yang berebut Ali bin Abi Thalib supaya perkataannya didengar oleh beliau. Maka Ali bin Abi Thalib pergi ke Siffin ini bersama pasukannya untuk memaksa Muawiyah ibn Abi Sufyan membaiatnya. Muawiyah ibn Abi Sufyan sebelum berperang, beliau pun menyampaikan khutbahnya kepada kaum muslimin. Ayuhan nas, ya ahla Syam, ya ahla Syam, innakum satulaquna qauman fihim rijalun istahallu hurmat al-Madinah wa hurmat al-shahr al-haram wa hurmat ad-din al-haram, ala fa antum ala al-haq wa hum ala al-batil, amma ba'd فقد أزفت الساعة التي كنتم تنتظرونها حتى تتبروا إلى الله عز وجل يمينكم في أمير المؤمنين رحمه الله. Wahai sekalian manusia, wahai penduduk Syam, wahai penduduk Syam, sesungguhnya kalian akan menemui sebuah kaum yang menghalalkan kesucian kota Madinah. Maksudnya apa? Orang-orang Khawarij yang
melakukan pemberontakan di kota Madinah, membunuh Utsman ibn Affan. Istahallu hurmatal Madinah wa hurmatal syahril haram, dan mereka menghalalkan kesucian bulan al-haram, yaitu Dzulhijjah. Wa hurmatad dinil haram, dan kesucian agama Islam. Ala fa antum 'alal haqq wa hum 'alal batil. Bukankah kalian berada di kebenaran dan mereka orang-orang Khawarij itu berada di atas kebatilan? Amma ba'd, faqad azzifatis sa'atu allati kuntum tantadhirunaha. Sungguh telah datang waktu yang kalian tunggu-tunggu, supaya kalian bisa merealisasikan baiat kalian kepada Amirul Mukminin Utsman ibn Affan rahimahullah. Maka kedua pasukan itu bertemu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ali ibn Abi Thalib melihat pasukannya Muawiyah, dia bersedih karena dia akan memerangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang merupakan ipar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ramlah Ummu Habibah. Beliau juga melihat Amr ibnul As, seseorang yang menaklukkan Mesir, dan beliau juga melihat Ubaidullah ibn Umar ibnul Khattab, putra dari Umar ibnul Khattab, bukan Abdullah, tapi ini Ubaidullah ibn Umar ibnul Khattab. Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika melihat pasukannya siapa? Ali ibn Abi Thalib, dia bersedih karena di dalamnya ada Miqdad ibn al-Aswad, Ali ibn Abi Thalib, ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ammar ibn Yasir, dan para sahabat lainnya. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hari pertama mereka berperang. Mubarazah, antum faham mubarazah, duel. Ali bin Abi Thalib mengutus Qais ibn Sa'ad. Sudah azan? Atau nunggu bel dulu? Baik. Ali bin Abi Thalib mengutus Qais ibn Sa'ad. Kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan mengutus Abul A'war As-Sulami dari kabilah Bani Sulam, Sri. Kemudian Ali bin Abi Thalib pada duel selanjutnya, Ali bin Abi Thalib mengutus Malik ibnul Ashtar An-Nakhai, orang yang ikut serta memberontak kepada Utsman ibn Affan. Muawiyah ibn Abi Sufyan mengutus Habib ibn Maslamah, panglima perang kaum muslimin di penaklukan Armenia, di perang Armenia. Nah, terakhir di duel yang ketiga, Ali bin Abi Thalib mengutus Ammar ibn Yasir. Muawiyah ibn Abi Sufyan mengutus Amr ibnul As. Semuanya seri. Sehingga di keesokan harinya, kita azan dulu.
Allahumma. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa yakum jami'an. Pada keesokan harinya, ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib sudah berhadap-hadapan, mereka mulai berperang. Di hari kedua ini, terbunuhlah Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir berada di kubunya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Abdullah ibn Amr ibn al-As yang mengetahui, yang berada di kubunya Muawiyah, yang mengetahui bahwa Ammar ibn Yasir dibunuh, beliau bersedih sambil mengatakan, "Qutila Ammar ibn Yasir, qutila Ammar ibn Yasir, qutila Ammar ibn Yasir, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Amr ibn al-As ketika melihat anaknya mengatakan seperti itu, dia bertanya, "Madza qult?" Kau mengatakan apa? "Qutila Ammar ibn Yasir ya abi, alladhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi taqtuluhu al-fi'atul baghiyah wa ha nahnu al-an illa hadhihi al-fi'ah." Qutila Ammar ibn Yasir, Ammar ibn Yasir telah dibunuh. Ammar ibn Yasir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadapnya, kepadanya, Ammar ibn Yasir ini nanti akan dibunuh Taifah Baghiyah, pasukan pemberontak. Wallahu ta'ala alam, apakah yang membunuh itu pasukan Abdullah ibn Sabah yang bersembunyi di pasukannya Ali, atau dia juga dibunuh oleh pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Muawiyah ibn Abi Sufyan bersedih dengan perang ini. Ali ibn Abi Thalib pun bersedih dengan perang ini. Amr ibn al-As memikirkan bagaimana cara yang baik untuk menghentikan perang Siffin ini, karena ini perang saudara. Ada kisah yang luar biasa, ma'asyiral muslimin, yang menunjukkan keutamaan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum perang Siffin ini terjadi, kaum muslimin yang datang dari negeri Kufah untuk mengepung negeri Syam itu berebut sumur, berebut air. Posisi sumur ini ada di negeri Syam. Abdullah ibn Abbas dan para pasukannya Ali bin Abi Thalib yang lainnya biasa mengambil air di sumur itu. Ada sebuah momen, Abul A'war As-Sulami dan pasukannya Muawiyah bertemu di sumur yang sama. Mereka juga ingin mengambil air. Dikatakan, "Kalian mau apa di sini?" Kata Abdullah bin Abbas, "Ji'na nastaqi." Kita mau ngambil air. "Lan tarji'u bi qatrati ma'in wahidah." Kalian gak akan balik dengan tetesan air satu pun. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ya Muawiyah, alam tasma' Rasulullah yaqul al-muslimuna syuraka'un fi thalath, fi an-nar wal kala wal ma'." Muawiyah, apakah kau tidak pernah dengar Rasulullah, kaum muslimun
itu bersama-sama dalam 3 hal. Pertama, dalam al-kala, sabana, yang biasa mereka menernakkan unta dan kambing-kambing mereka di sana. Wanar, dan api, yang biasa mereka menghangatkan diri dengan itu. Walma, dan air. Muawiyah ibn Abi Sufyan mengatakan kepada Habib ibn Maslamah, khallu bainahum wa bainal ma. Habib, kau pergi kepada Abul A'war As-Sulami, biarkan pasukannya Ali mengambil air di sumur itu. Sehingga pasukannya Ali, ahibbati fillah, ya, berbagi air dengan pasukannya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yang hal ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya mereka itu cinta damai. Yang sebenarnya mereka itu tidak mau berperang. Kisah yang kedua, ketika pagi hari sampai siang mereka berperang di perang Siffin ini, pada malamnya mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk mengeburkan para jenazah yang mati di medan pertempuran Siffin itu. Mereka tidak saling beradu pedang di malam hari, tapi mereka saling bantu-membantu. Meskipun itu berada di kubu yang berbeda. Kubu Muawiyah membantu kubunya Ali membantu kubunya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Pada keesokan harinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Amr ibn al-As setelah menyarankan kepada Muawiyah untuk kembali kepada kitabullah, mereka mulai melilitkan Al-Quran, ayat yang mengatakan inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Di sebuah kain mereka menuliskan ayat di sebuah kain, inil hukmu illa lillah, kemudian ditalikan kepada tombak atau kayu tongkat ketika itu, kemudian diangkat. Kubunya Muawiyah mengangkat Al-Quran supaya menghentikan perang ini dan kembali kepada Al-Quran. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ilar Rasul. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, merujuk kembali kepada Al-Quran. Sehingga perang pun selesai. Ali ibn Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Ash'ari, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan mengutus siapa? Amr ibn al-As untuk bermusyawarah di Adrah bagaimana semestinya perkara ini terselesaikan. Dan kita akan bahas haditsatut tahkim di pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, karena haditsatut tahkim ini ahibbati fillah, banyak sekali syubhat yang muncul. Ada syubhat-syubhat yang mengatakan Amr ibn al-As ini menipu Abu Musa al-Ash'ari wal'iyadzu billah. Bahkan Abu Musa dan Amr ibn al-As saling mencela satu dengan yang lainnya wal'iyadzu billah, dan hal tersebut tidak sahih. Sehingga kita mesti meng-cross check riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari buku-buku tarikh yang ada sekarang ini, supaya kita cocokkan dengan riwayat yang sahih, supaya kita tidak terkena syubhat juga. Dan setelah peristiwa tahkim ini, ahibbati fillah, muncul satu kelompok yang tidak terima dengan keputusan tahkim ini, keluar dari kepemimpinannya Ali ibn Abi Thalib, yang disebut dengan Khawarij al-Haruriyah, yang mereka tinggal di sebuah desa bernama Harura. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Pembahasannya agak berat ya. Perang saudara. Nah, tidak ada. Jelas insyaallah.
Sisa berapa menit? Hah? 5. 5 daqaiq. Hal min soal? Jika ditanya, misalkan ada sebuah pertanyaan, mana yang benar dan mana yang salah, Ali atau Muawiyah, maka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini imsak fima syajara bainas sahabati ridwanullahi alaihim jami'an. Bahkan ketika hal ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, materi-materi seperti ini ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, termasuk ada yang mempertanyakan tentang peristiwa Karbala di mana Husain ibn Ali menuju ke Karbala, ke Al-Kufah, supaya ia dibaiat oleh penduduk Kufah yang berjanji untuk setia kepadanya, berjumlah 18.000 orang. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, la tata'arradu ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya syabab. Janganlah kalian mulai berusaha mengkritik para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang masuk Islam terlebih dulu dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan mereka yang mengikutinya dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak terlalu masuk ke dalam pembahasan kritik kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, Muawiyah ibn Abi Sufyan ikut andil dalam peristiwa ini. Ali bin Abi Thalib pun ikut andil dalam peristiwa Siffin ini. Tapi ketika misalnya Muawiyah ibn Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah sepeninggal Ali bin Abi Thalib, setelah Al-Hasan ibn Ali memberikan tampuk kepemimpinan kepadanya, beliau melaksanakan tanggung jawabnya dengan luar biasa baik. Beliau sempat mengepung Konstantinopel, beliau membuat armada laut pertama, dan jika materi ini habis, ahibbati fillah, kita akan masuk ke materi Tarikhud Daulah Al-Umayyah. Naam. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.